Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjelaskan mengenai inspeksi bahaya di pergudangan. Nama kelompok Andika Sulaiman, Giswa Syain Rusli, Muhammad Ridwansyah, dan Siniola Simadatuan. Apa itu gudang? Jadi gudang merupakan salah satu bagian penting bagi perusahaan, khususnya sebagai storage atau tempat penyimpanan stok, dan sebagai pusat distribusi barang. Kegiatan operasional di gudang tentu memiliki potensi bahaya tersendiri, seperti bahaya jatuh, resiko tertimpa barang, kecelakaan forklift, kecelakaan palet, dan sebagainya. Bahaya atau hazard. Jadi bahaya atau hazard yaitu sesuatu yang bisa mengakibatkan cedera pada manusia atau kerusakan pada alat atau lingkungan. Risiko atau risk didefinisikan sebagai peluang terpaparnya seseorang atau alat pada suatu bahaya. Lalu apa sajakah yang bisa menjadi sumber hazard? Yang pertama ada physical hazard, yaitu suara bising, radiasi, getaran, dan juga temperatur. Kemudian ada chemical hazard, yaitu zat beracun, debu, uap berbahaya. Kemudian mechanical hazard, yaitu mesin dan alat-alat bergerak lainnya. Kemudian electrical hazard, itu seperti arus listrik dan percikan bunga api listrik. Kemudian behavioral hazard, yaitu tidak mematuhi ketentuan dan kurangnya keterampilan kerja. Selanjutnya environmental hazard, yaitu cuaca buruk, api, dan bekerja di tempat tidak rata. Kemudian biological hazard, yakni virus, bakteri, jamur, dan parasit. Kemudian ada psychosocial hazard, yakni waktu kerja yang lama, tekanan atasan, dan suatu trauma. Kemudian tidak menggunakan alat pelindung diri seperti pakaian dan sepatu safety. 3 sebab mengapa kecelakaan kerja perlu dihindari. Yang pertama dari aspek ekonomi, kecelakaan di tempat kerja bisa mengakibatkan kerugian secara ekonomi. Kerugian itu bisa berupa biaya pengobatan bila terjadi sakit atau cedera, biaya ganti rugi kerusakan, dan terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan. Dampak ekonomi ini menjadi aspek yang paling penting baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya aspek kemanusiaan. Aspek ini patut menjadi perhatian serius dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan adanya aspek kemanusiaan, maka setiap komponen dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi harus bisa memastikan bahwa semua pekerja yang terlibat berada dalam kondisi sehat, selamat, dan tidak mengalami kecelakaan selama bekerja. Selanjutnya ada aspek perundang-undangan. Semua yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi harus mematuhi, memahami, dan menjalankan semua peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang berlaku. Peraturan tersebut dibuat untuk memastikan bahwa kecelakaan kerja di suatu proyek konstruksi tidak terjadi. Kegagalan dalam melaksanakan peraturan akan berdampak pada proses hukum yang pada akhirnya bisa menunda pelaksanaan proyek yang bersangkutan. Selanjutnya adalah identifikasi kecelakaan kerja pada sebuah gudang. Yang pertama adalah kesalahan saat mengoperasikan forklift. Bahaya yang bisa ditimbulkan adalah kecelakaan forklift paling sering terjadi melibatkan pejalan kaki. Forklift tumbang ketika mengangkat beban terjatuh ketika diangkat, atau operator tertimpa beban dan tabrakan forklift. Solusi dari permasalahan ini adalah operator forklift wajib mengikuti pelatihan sehingga dapat mengoperasikan forklift dengan benar dan aman. Hanya pekerja yang kompeten yang dibolehkan mengoperasikan forklift. Yang kedua, melakukan perawatan dan perbaikan forklift secara rutin untuk memastikan kondisi forklift selalu aman. Yang ketiga, gunakan sabuk pengaman sebelum mengoperasikan forklift. Yang keempat, hindari mengangkut barang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan. Sebelum mengoperasikan forklift, Anda dapat melihat load chart atau grafik beban yang tertera pada forklift.
Yang kelima, kurangi kecepatan saat berada di tikungan atau persimpangan, saat melintasi rel atau gundukan, saat berada di jalan yang licin, saat melewati area sempit, dan saat banyak pejalan kaki. Resiko selanjutnya adalah mengangkat material secara manual. Jadi bahaya yang ditimbulkan adalah teknik manual lifting atau handling yang tidak tepat akan beresiko mengakibatkan cedera seperti radang otot dan keseleo, gangguan sendi dan tulang pada tangan, bahu tulang belakang, dan kaki, serta cedera pada otot sekitar leher dan kepala, serta sakit kronis hingga kelelahan. Solusi dari permasalahan ini adalah yang pertama, lakukan penilaian risiko pada seluruh aktivitas manual handling dan aktivitas yang berisiko menimbulkan cedera. Apabila diperlukan, Anda bisa mendesain ulang teknik manual handling dan menggantinya dengan teknik pengangkatan mekanis, misalnya menggunakan lift truck, pallet truck, atau trolley. Yang ketiga, jangan mengangkat beban melebihi batas berat beban maksimum. Selanjutnya, jaga agar beban tetap dekat dengan pinggang ketika benda dipindahkan, dan pandangan Anda juga harus bebas dari hambatan dan keadaan area kerja tidak ada gangguan. Yang terakhir adalah jalanlah secara menyamping saat menuruni tangga atau lorong untuk menjaga kestabilan dan mempermudah melihat jalur yang dilalui. Selanjutnya ada penyusunan palet atau penyusunan barang di rak penyimpanan atau racking. Jadi bahaya yang dapat ditimbulkan adalah penyusunan palet atau barang yang tidak benar bisa mengakibatkan jatuhnya barang atau mencederai pekerja. Solusinya adalah jangan pernah menggunakan palet yang sudah rusak atau rapuh. Selanjutnya, jangan menyimpan barang dengan beban berlebih di atas palet. Selanjutnya, palet atau barang harus diletakkan di permukaan yang datar. Kemudian, tempatkan barang yang lebih berat berada di posisi paling bawah atau di menengah pada rak. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada rak secara berkala dan rutin oleh orang yang kompeten. Kemudian, jangan memanjat rak penyimpanan atau palet yang tersusun untuk menghindari resiko terjatuh. Kemudian, selalu menggunakan APD pendukung seperti safety helmet, sarung tangan, sepatu safety saat bekerja di area penyimpanan. Selanjutnya ada terpeleset dan tersandung. Bahaya dari kecelakaan ini adalah dapat menimbulkan cedera yang serius di area pergelangan kaki, lutut, dan punggung. Kecelakaan terpeleset dan tersandung dapat menyebabkan cedera patah tulang. Lebih fatal lagi, bisa dapat berujung pada kematian. Penyebab terpeleset adalah tumpahan cairan seperti minyak, oli, dan cairan sabun di lantai kerja. Bahan-bahan kering yang membuat lantai kerja menjadi licin seperti debu, tepung, pasir, serta serbuk-serbuk kayu. Kemudian penyebab tersandung adalah banyaknya suatu hambatan di area perjalanan kaki seperti kabel, kawat, selang yang melintang, penempatan barang tidak rapi, bagian lantai yang mengalami kehilangan atau kerusakan. Solusi dari permasalahan ini adalah hilangkan berbagai jenis kontaminasi pada lantai kerja. Namun jika lantai terlanjur terkontaminasi, bersihkan kontaminan sesegera mungkin. Kemudian rencanakan rute operasi kerja untuk memastikan tidak adanya hambatan seperti tumpukan barang, peralatan, atau limbah yang mengganggu di area perjalanan kaki. Kemudian, periksa kondisi lantai kerja untuk mengidentifikasi adanya permukaan yang tidak rata atau rusak, atau perlu ganti segera. Kemudian, tutup kabel listrik atau selang yang melintang di area pejalan kaki untuk meminimalkan risiko tersandung dan melindungi kabel atau selang dari kerusakan. Kemudian terakhir, gunakan alas kaki yang tepat dan anti-slip saat beraktivitas di area gudang. Kemudian adalah alat pelindung diri atau APD. Jadi bahaya dari suatu kelalaian ini adalah dapat menimbulkan suatu bahaya seperti terkena tumpahan atau percikan bahan kimia, terkena jatuhan benda dari atas, serta terpeleset dan tersandung. Solusi dari permasalahan ini adalah
Pertama adalah lakukan penilaian resiko untuk mengidentifikasi potensi-potensi bahaya yang ada di area kerja. Kedua, gunakan selalu APD yang sesuai dengan potensi bahaya dan jenis paparan di area kerja. Untuk area gudang, pekerja bisa menggunakan APD seperti pelindung kepala, pakaian pelindung, pelindung mata, pelindung tangan, serta pelindung kaki. Kemudian selalu rutin melakukan safety talk terkait pentingnya penggunaan APD untuk keselamatan dalam bekerja. Kemudian selain bahaya seperti yang dijelaskan di atas tadi, operasi gudang juga membutuhkan program lockout dan takeout untuk mencegah peralatan hidup secara tidak terduga atau terlepasnya energi berbahaya dari peralatan yang bisa saja menimbulkan kecelakaan dan cedera serius bagi pekerja. Kemudian, manajemen pada operasi gudang terkait aspek ketiga sangat diperlukan untuk mengetahui potensi bahaya yang ada di gudang dan cara-cara pengendaliannya. Merancang pergudangan yang aman, ergonomis, dan meningkatkan keselamatan kerja di pergudangan hingga meningkatkan produktivitas perusahaan. Sekian dari penjelasan dari inspeksi bahaya di pergudangan. Sekian dan terima kasih.